Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadia Rismawati dengan NIM S1S1248080. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi UAS yang meliputi apa itu yang dimaksud dengan statistika, analisis regresi sederhana, analisis linear berganda, dan juga peran statistika dalam bidang inventory. Nah, yang pertama kita masuk pada bagian apa yang dimaksud dengan statistika. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan dari data. Tujuan utama dari statistika adalah membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, untuk contoh penggunaan statistika ini sendiri, yang pertama itu kita bisa menentukan nilai rata-rata mahasiswa. Kemudian menganalisis penjualan toko, kemudian memprediksi permintaan barang, dan juga mengontrol stok inventory. Selain itu, statistika ini juga ada beberapa jenisnya. Jadi jenis statistika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada statistika deskriptif yang meliputi median dan juga modus. Kemudian juga meliputi tabel dan grafik. Kemudian ada yang namanya statistika inferensial. Nah, dia itu berupa regresi, korelasi, dan juga uji hipotesis. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu analisis regresi sederhana. Nah, jadi regresi linear sederhana itu adalah metode statistik untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas yang disimbolkan dengan nilai X terhadap satu variabel terikat atau Y. Nah, bentuk persamaannya itu adalah Y sama dengan A tambah BX. Keterangannya yaitu adalah variabel terikat, kemudian X-nya itu ada variabel bebas, A itu adalah konstanta, dan B itu adalah koefisien regresi. Nah, untuk contoh kasusnya itu misalnya untuk nilai X-nya itu disimbolkan dengan nilai maksud itu durasi, kemudian dan-nya itu adalah nilai ujian. Nah, untuk contoh datanya itu ada di gambar sebelah ini yang akan kita praktekkan di Excel. Nah, baik, jadi di sini sudah ada data untuk kita melakukan praktik analisis linear sederhana. Jadi di sini tuh ada tabel durasi yang berjumlah 30 data, kemudian di sini tuh yaitu adalah nilai ujian yang didapatkan. Jadi pertama-tama itu kita buat dulu scatter plotnya. Jadi kita blok yang ini, kemudian kita masuk ke bagian insert. Dan di bagian insert ini, di bagian charts, kita pilih yang ini, kemudian kita pilih yang gambar pertama. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik salah satu di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita add trendline-nya. Nah, yang di sini kan ada banyak trendline option-nya, kita pilih yang linear. Kemudian untuk di bagian sini tuh ada dua hal yang harus dicentang, yaitu display equation on chart, kemudian display squared value on chart. Ya, jadi kita centang juga dua yang ini. Kemudian, nah bisa lihat di sini hasilnya itu sudah muncul untuk chart scatter plotnya, di mana di sini dapat dilihat nilai Y-nya itu adalah 4,402x. Nilai persamaan Y-nya itu adalah 4,402x di plus 57022. Untuk nilai R-nya sendiri itu adalah untuk nilai R kuadratnya itu adalah 0,9833. Nah, selain itu juga kita akan melihat hasilnya lebih lanjut. Nah, caranya tuh kita blok dulu yang ini, kemudian masuk ke bagian data, terus pilih data analisis. Nah, di bagian data analisis ini kita pilih yang bagian regression, terus kita klik OK. Nah, di sini itu kita masukkan input year range-nya. Jadi di sini kita ganti, dan kan nilai Y-nya itu dimulai dari baris kedua kolom ketiga, di mana kolom ketiga itu adalah C. Jadi di sini kita ganti dengan C. Kemudian di sini itu sampai dengan dari C2 sampai dengan C31. Terus input X range-nya itu dari B2
karena di sini tuh durasi itu ada di tentangan huruf B di sini, kolom B, kemudian dari B2 sampai B31. Nah, untuk output range-nya ini adalah tempat yang kita pilih di sel mana kita akan menampilkan hasil dari data analisis ini. Nah, mungkin di sini saya akan memasukkan untuk hasilnya itu di bagian sini, G19. Nah, jadi outputnya itu akan muncul di sel G19. Terus kita centang labelnya, terus kita klik OK. Nah, di sini sudah dapat dilihat summary outputnya itu ada berbagai macam yang tampil. Yang pertama itu ada regression statistik, dia itu menampilkan multiple R, R-square, adjusted R-square, standard error, dan juga observation-nya. Nah, untuk nilai multiple R-nya itu ada 0,99208 atau 0,99, itu termasuk tinggi. Untuk R-square-nya itu 0,98423, untuk adjusted R-square-nya itu 0,98364. Nah, untuk standar error-nya di sini ada di nilai 1,58. Nah, untuk tabel ANOVA-nya di sini ada terdiri dari regression, residual, dan juga totalnya. Di sini dapat dilihat untuk nilai DF-nya masing-masing itu dari regression, residual, total itu ada 1, 27, dan juga 28. Untuk nilai SS-nya juga itu ada di bagian sini. Di sini juga meliputi nilai MS, F, dan juga significance F-nya. Kemudian di bagian sini itu intercept-nya itu koefisiennya untuk X1 dan X2 itu adalah yang seperti ini. Jadi persamaannya itu nanti diambil dari dua baris yang ini. Kemudian ada standar error-nya itu adalah 0,66 dan juga 0,105. Nah, di sini ada banyak hasil yang ditampilkan, kayak misalnya mulai dari koefisien, standar error, t-stat, p-value, kemudian lower 95%, terus ada juga upper 95%, terus lower dan juga upper 95,0%. Nah, jadi ini contoh untuk analisis regresi sederhana di mana yang data yang kita pakai itu adalah 30 data. Untuk dengan variabel X-nya itu adalah durasi, dan juga variabel Y-nya itu adalah nilai ujian yang didapatkan. Ini itu adalah bagian scatter plot-nya dengan nilai Y yang ini. Kemudian juga di sini sudah ada tabel ANOVA-nya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian selanjutnya. Nah, jadi kita di sini membahas bagaimana metode untuk mengetahui satu variabel dipengaruhi dua atau lebih variabel. Nah, ini dilakukan dengan regresi linear berganda. Jadi apa itu regresi linear berganda? Regresi linear berganda itu digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel ikat. Untuk bentuk persamaannya itu adalah Y sama dengan A di plus B1X1 di plus B2X2 ditambah B3X3 ditambah E. Seperti yang sebelumnya, A ini adalah A ini tadi adalah untuk keterangannya A itu adalah konstanta, A di sini adalah konstanta, dan B itu adalah koefisien regresi. Kemudian untuk nilai X1 Y-nya itu adalah nilai kuis. Nilai X1-nya itu adalah durasi, nilai X2-nya itu konsentrasi, dan untuk nilai X3-nya itu adalah kualitas tidur. Jadi kita ingin melihat dengan regresi berganda ini kita ingin melihat bagaimana pengaruh dua atau lebih variabel, di mana di sini saya menggunakan 3 variabel terhadap satu variabel ikat. Nah, kemudian untuk
praktiknya di Excel, data yang digunakan itu sama kayak yang analisis regresi linear tadi, dia itu berjumlah 30 data. Dimana kalau misalnya yang regresi linear tadi, yang analisis regresi linear sederhana itu dia hanya melihat pengaruh satu variabel terhadap satu variabel terikat. Jadi dia hanya pakai satu variabel yaitu X1. Nah, kalau misalnya di regresi berganda ini dia menggunakan ada 3 variabel bebas, di mana ada durasi, konsentrasi, dan juga kualitas tidur terhadap satu variabel terikatnya yaitu nilai kuis. Jadi ini berjumlah 30 data. Nah, untuk praktiknya di Excel di sini sudah ada datanya, di mana dimulai dari durasi, konsentrasi, kualitas tidur. Nah, seperti praktik di analisis regresi linear sederhana tadi, kita akan lihat untuk tabel ANOVA-nya. Jadi kita blok semuanya. Kemudian kita pilih yang di bagian data. Nah, terus data analisis, dan pilih yang bagian regression, kemudian klik OK. Nah, di bagian sini itu kita lihat input year range-nya itu ada di kolom yang mana, entah itu A, B, C, atau D. Nah, di sini tuh dia ada di D. Jadi di sini kita ganti dari C, kita ganti menjadi D. Kemudian di sini juga dimulai dari D2 sampai D31. Untuk X range-nya itu dimulai dari A2 sampai C31. Untuk output range-nya itu akan ditampilkan di bagian H9. Nah, oke, kalau misalnya sudah seperti ini nah di bagian sini untuk outputnya itu bisa yang pilih langsung tampil di samping tabel ini, bisa juga di worksheet baru atau di workbook baru. Nah, saya di sini pilihnya yang tampil di samping tabelnya. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, di bagian sini tampil summary output kayak yang sudah dianalisis regresi linear sederhana tadi. Nah, jadi di sini juga untuk summary outputnya itu ada nilai di bagian regression statistik, ada nilai multiple R, R-square, adjusted R-square, standard error, dan juga observation. Nah, untuk nilai multiple R-nya itu ada 0,996977, untuk R-square-nya itu 0,993963, untuk adjusted R-square-nya itu 0,993239, standar error-nya itu ada di nilai 1,02, dan juga observation-nya itu 29. Untuk tabel ANOVA-nya itu terdiri atas 3, itu ada regression, residual, dan juga total, yang meliputi nilai DF, nilai SS-nya, kemudian nilai MS, nilai F, dan juga nilai significance F-nya. Nah, kemudian di bagian intercept itu di bagian sini itu adalah persamaan yang akan dibuat dari regresi berganda ini. Kemudian selain koefisien, di sini juga ditampilkan nilai standar error. Kemudian ada nilai t-stat, p-value, lower 95%, upper 95%, lower 95,0%, dan juga upper 95,0%, yang dimana nilainya di sini bisa dilihat 52,97 untuk upper, dan juga untuk lowernya itu 42,96. Nah, jadi itu adalah langkah praktik di Excel untuk melihat pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel ikat.
Kemudian kita ke bagian berikutnya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke apa kontribusi statistika pada bidang inventory. Nah, statistika ini sangat penting dalam persediaan barang agar yang pertama tidak terjadi kelebihan stok, tidak terjadi kekurangan stok, dan biaya penyimpanannya itu lebih efisien. Nah, untuk contoh kontribusinya misalnya yang pertama itu pada peramalan permintaan, yaitu menggunakan data penjualan sebelumnya. Terus yang kedua penentuan stok optimal, dan itu menentukan jumlah barang ideal. Kemudian yang ketiga ada pengendalian persediaan, nah itu menentukan kapan. Nah, statistika digunakan di sini untuk menentukan kapan harus restock. Kemudian ada analisis biaya yang meliputi biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan juga biaya kekurangan stok. Untuk contoh sederhananya itu ada jika rata-rata penjualan per bulan itu misalnya adalah 100 unit, maka statistika itu membantu dalam memprediksi kebutuhan bulan berikutnya, terus juga menghindari overstock atau stock out. Nah, jadi itu dia penjelasan untuk dalam video kali ini yang tadi dimulai dari pengertian apa yang dimaksud dengan statistika, kemudian ada analisis regresi linear sederhana yang dilakukan dengan praktik di Excel juga, kemudian ada metode untuk mengetahui pengaruh satu variabel pengaruh dua atau lebih variabel terhadap satu variabel terikat dengan menggunakan regresi linear berganda. Dan juga ada yang terakhir tadi adalah kontribusi statistika pada bidang inventory. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.